Halo teman-teman, sekarang kita akan bahas soal tentang aritmatika dan aljabar. Langsung aja ya. Oke, diketahui 3x tambah 2y sama dengan 21 dan x tambah 8y sama dengan 29. Berapakah 2x tambah 3y? Nah, soal ini tuh sangat umum ya, keluar di berbagai jenis tes dan hampir pasti keluar. Jadi untuk mungkin teman-teman yang lupa gimana caranya, ini menggunakan substitusi. Kita tulis dulu persamaannya. Kita tulis ulang ya, x tambah 8y sama dengan 29. Nah, yang pertama kita lakukan adalah buat satu variabel, misalnya x gitu ya, dengan angka depan yang sama gitu. Kalau misalnya di sini 3, di sini juga harus 3 gitu. Nah, coba ya kita kalikan. Jadi kalau untuk membuat di sini itu 3, otomatis seluruh persamaan harus dikali 3 juga. Maka kita ini tetap sama ya, kali 1 gitu ya, ini dikali 3. Nah, ini sama persamaannya 3x tambah 2y sama dengan 21. Di sini 3x tambah 8 kali 3, 24. Y sama dengan 29 dikali 3 itu 7, 2, 87 ya. Oke, sekarang kita lihat apakah dua persamaan ini akan kita kurangi atau akan kita tambah gitu. Untuk mengeliminasi ini ya, untuk menghilangkan angka x gitu atau variabel x maksudnya, maka 3x lebih cocok tandanya adalah kurang ya. 3x dikurang 3x sama dengan 0 gitu. Dengan membuat angka ini sama, maka kita bisa menghilangkan si x-nya gitu. Jadi tandanya dikurang ya teman-teman ya, tandanya dikurang, 3x dikurang 3x sama dengan 0. Ditambah gitu 2y, sekarang 2y dikurang 24y sama dengan min 22 ya, min 22. Nah, kemudian 21 dikurang 87 itu 66 ya, min 66. Oh ya, di sini y-nya jangan lupa nih, y ya, y. Otomatis y sama dengan min 66 dibagi min 22 sama dengan 3. Maka kita dapatkan y sama dengan 3. Nah, kalau sudah dapat 1 seperti ini, y-nya, tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya, kita ambil persamaan yang pertama. Kita tulis ulang, 3x ditambah 2y. Nah, masukkan nilai y yang sudah kita cari, yaitu 3. Sama dengan 21, maka 3x sama dengan 21 dikurang 6 ya. Karena 2 dikali 3, 6, 6-nya pindah ruas ke kanan, jadi min 6. X sama dengan 21 kurang 6, 15. Nah, ini dibagi 3. Tadi 3 yang ini ke bawah ya, sini. Jadi sama dengan 5. Maka kita udah nemu x sama dengan 5. Nah, ya, tapi yang ditanya jangan lupa ini 2x tambah 3y. Coba kita hitung 2, x-nya 5 ya, ditambah 3 kali y, 3. Gini. Sama dengan 10 ditambah 9. Sama dengan 19. Jadi jawabannya yang C. Gitu.
Oke, soal selanjutnya. Nah, ini dibuat mirip sama soal sebelumnya tetapi beda ya. Oke, kita baca dulu. Hari ini sedang diadakan pemilihan ketua kelas dan terdapat 80% siswa yang hadir. Dari seluruh siswa yang hadir, sebanyak 60% memilih Budi sebagai ketua kelas, sedangkan 20% memilih Joko. Selanjutnya, 40% siswa yang tidak hadir memilih Joko dan 20% siswa yang tidak hadir memilih Budi. Berapakah jumlah siswa yang tidak memilih Budi dan Joko? Nah, ini tuh gampang banget ya sebenarnya teman-teman ya. Andaikan siswa itu, kan kalau semuanya itu jumlahnya pasti 100% gitu ya. Berapapun jumlahnya lah, kita nggak usah pusing-pusing mengandaikan misalnya siswanya itu sama dengan 100 gitu, ada 100 orang gitu. Kita tulis aja di sini 100%. Nah, kan siswa ini terbagi jadi yang hadir itu hanya 80%. Berarti di sini hadir 80%. Berarti artinya yang absen gitu ya, yang tidak hadir 20%. Nah, ini terbagi lagi nih dari seluruh siswa yang hadir. Ini terbagi lagi sebanyak 60% milih Budi, 60% milih Budi ya. Terus 20% memilih Joko. 20% milih Joko. Nah, berapapun jumlah siswa yang hadir ini, pasti totalnya adalah 100% juga. Artinya, dia akan terbagi menjadi yang milih Budi, yang milih Joko, dan yang tidak milih sama sekali. Tidak memilih gitu ya. Karena ini belum 100% nih jumlahnya. Nah, maka di sini udah 60, di sini udah 20, berarti 80, sisa 20 orang lagi. 20% maksudnya. Artinya, yang ini adalah ada 20% yang tidak memilih Budi maupun Joko dari siswa yang hadir gitu. Oke, sementara kita tulis dulu seperti ini. Untuk yang absen gimana, yang nggak hadir ini? Katanya 40% yang tidak hadir ini memilih Joko. Oke, kita tulis 40% milih Joko, 20% milih Budi. Milih Budi. Nah, jangan lupa ini totalnya harus 100%. Udah ada 40%, 20% yang milih, maka sisanya adalah 40% yang tidak memilih. Gitu ya. Sekarang kita lihat yang ditanya berapakah jumlah siswa yang tidak memilih Budi dan Joko. Berarti dia tidak memilih siapapun. Kita bisa lihat ada di sini kelompoknya ya. Nah, cara gampangnya adalah kita langsung kalikan aja persenan yang di sini yang hadir 80% dikali 20%. Dan cara gampangnya lagi adalah langsung aja kalikan angka ininya aja ya. Jadi 16%. Nah, kalau misalnya mau dihitung juga dengan cara ini ya, dijabarkan gitu, 80% dikali 20% sama dengan berapa? Sebenarnya sama aja ya, coret-coret gitu ya, nolnya coret-coret. Nah, sama dengan kan 16/100 ya. 16/100 sama dengan juga kan 16% gitu. Nah, sekarang lanjut yang ini nih. Jadi, cara menghitungannya adalah tinggal ini, jumlah yang absen dikali jumlah yang tidak memilih. 20% dikali 40%. Tinggal kalikan aja depannya.
Nah, kalau puluhan ya angkanya. Sama dengan 8% gitu. Nah, kalau angkanya susah bisa boleh dihitung dengan penjabaran seperti ini kalau mau lebih yakin gitu. Nah, sekarang kita udah dapet yang ini ternyata 16% ya yang nggak milih. 16% dari seluruh siswa gitu. Nah, kalau yang ini ternyata ada 8% yang nggak milih dari seluruh siswa juga. Nah, berapakah jumlah siswa yang tidak memilih? Maka 16% ditambah 8% sama dengan 24%. Gitu jawabannya. Oke, lanjut. Nah, oke, ini sebenarnya mungkin kelihatannya agak susah gitu ya dicarinya, mungkin lama, tapi sebenarnya gampang gitu. Nah, kalau kita ingat ini adalah hubungannya sama persamaan kuadrat gitu. Kalau teman-teman lupa persamaan kuadrat itu gini, A kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ini karena ini kan kebetulan ada dua variabel ya, X dan Y gitu. Kalau di persamaan kuadrat yang biasa ini biasanya berupa angka gitu ya, misalnya X kuadrat tambah 2X kuadrat gitu misalnya, tambah 2X tambah 1 gitu mungkin ya, misalnya contohnya kan kayak gini nih. Nah, tapi karena di sini ada dua variabel yaitu X dan Y, maka dia akan persamaan kuadrat ini akan mengandung dua variabel juga gitu, X dan Y. Nah, kalau dilihat ini ciri-cirinya ya, ada X kuadrat tambah Y kuadrat gitu. Ini adalah kalau kita buka gitu ya, kalau kita keluarkan itu adalah sama dengan kita cari persamaan kuadrat yang mengandung X kuadrat dan Y kuadrat gitu. Nah, itu adalah X plus Y kuadrat. Nah, percaya nggak? Tapi X plus Y kuadrat ini adalah beda dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Coba kita jabarkan. Ini kita lakukan hanya untuk mencari upaya untuk mencari jawaban atau untuk nemu nih untuk bisa dihitung gitu. Nanti 7 ini bisa dimasukkan atau bisa dihitung gitu untuk menemukan jawaban dari soal. Oke, kita lanjut. Di sini ya, X tambah Y kuadrat itu kan X kuadrat tambah XY tambah YX tambah Y kuadrat gitu ya. Atau kalau misalkan agak bingung, X tambah Y itu kan sama dengan X tambah Y kuadrat sama dengan ya X tambah Y dikali X tambah Y gitu ya. Di sini X kuadrat ya, tuh X kuadrat, ini dikali ke sini, ini XY, terus ini dikali ke sini, YX, terus dikali ke sini, Y kuadrat. Nah, ini kan sama aja dengan X kuadrat tambah 2XY ya. Ini bisa kita samain aja XY karena perkalian XY maupun YX itu sama aja, tambah Y kuadrat. Nah, di sini ada info nih, ada info kalau X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 7. Nah, jadi kalau kita kita pindahin begini ya, tambah 2X, boleh dong ya, 2XY, sorry. Nah, boleh. Kebetulan di sini juga ada info XY sama dengan 5 gitu. Nah, berarti ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat adalah sama dengan 7 ya. Nih, udah dikasih tahu di di info yang ini.
7. Nah, ditambah 2xy. 2xy itu adalah 2 dikali xy-nya sama dengan 5. Nah, jadi di sini 7 ditambah 10 sama dengan 17. Nah, jadi ini kan yang dicari ya, x tambah y kuadrat ya. Nah, x tambah y kuadrat tadi di sini, setelah kita jabarkan, terus kita masukkan angka-angka ini ya, ternyata bisa ketemulah hasilnya 17. Sama dengan 17 gitu. Baik, kita lanjut. Nah, ini tentang perbandingan usia. Perbandingan usia Ani dan Dedi adalah 3:4. Ani dan Dedi 3:4. Perbandingan usia Dedi dan Gary sama dengan 3:2. Jumlah usia mereka 58 tahun, berarti total ketiganya ya, A tambah D tambah G sama dengan 58. Nah, yang ditanya adalah berapa usia Gary. Oke, sebenarnya soal kayak gini bisa jadi keluar di analitis, bisa jadi keluar juga di aritmatika ya. Nah, ini gimana kalau cuma diketahui segini aja infonya, bisa kok kita kerjain. Nah, kalau kita mulai dari informasi yang pertama, A banding D sama dengan 3:4. Maka kita bisa tulis seperti ini. A banding D sama dengan 3/4. Nah, gitu. Di sini yang kedua, D dibanding G sama dengan 3/2. Nah, yang akan membantu kita menyelesaikan soal ini adalah persamaan yang ketiga ini. A tambah D tambah G. Nah, cuma kita punya 3 variabel, yaitu A, D, dan G yang belum tahu nilainya gitu. Sedangkan kita tahu informasi 2 ini. Nah, karena kedua informasi ini sama-sama mempunyai variabel D di sini ya. Nah, huruf D, maka kita akan ganti ini kita akan cari ya, A sama dengan berapa D sih gitu. Ini juga kita akan cari G itu sama dengan berapa D sih. Nah, agar bisa dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini dalam bentuk D. Kalau sudah begini akan kita ganti dalam bentuk D, maka variabelnya cuma satu, tinggal D aja. Jadi kita bisa cari berapa nilainya gitu. Nah, coba sekarang kita kerjakan ya. Hapus sedikit dulu. Nah, untuk ini caranya dikali silang aja. Untuk ngitung A, ini sama dengan gini ya. A sama dengan D dikali 3 atau 3 dikali D dibagi 4 gitu. Ini juga sama yang G. G sama dengan dikali silang D dikali 2 atau 2D dibagi 3. Nah, sekarang kita udah punya bentuknya. Kita tinggal masukkan kedua ini ke persamaan yang ini. Sekarang A itu 3D per 4 ditambah D ditambah G itu nih 2D per 3. Nah, sama dengan 58. Nah, karena bawahnya ini belum sama ya, jadi kita samain dulu. Supaya sama gimana? Tinggal dikaliin aja kalau mau gampang ya. 4 kali 3. Buat bawahnya sama-sama 12 semua. Kalau di sini 12 gitu ya.
berarti 4 dikali 3, maka atasnya juga dikali 3, jadi 9D. Ditambah, nah D ini sendiri, gimana cara membuat di bawahnya jadi per 12, yaitu 12 per 12, kan sama dengan 1 ya, D gitu. Selanjutnya, untuk bikin bawahnya 12, ini ada 3, berarti 3 kali 4 ya. Kali 4 berarti atasnya juga kali 4, 8D. Sama dengan 58. Nah, ini tinggal dijumlah. Kalau udah bawahnya sama ini, atasnya tinggal dijumlah aja. 9 tambah 12, 21. 21 tambah 28, 29 ya. 29D gitu. Per 12, langsung aja. 58. Nah, kita bisa cari D sama dengan 58 kali 12 bagi 29. Ternyata 58 sama 29 bisa dicoret ya. Jadinya 2. Nah, karena 58 dibagi 2 sama dengan 29. Tinggal 2 kali 12 sama dengan 24. Oke, ada jawabannya? Ada. Tapi 24 ini baru usianya Dedi ya. Baru usianya Dedi. Jadi kita mau cari usia Gary. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan yang nomor 2 ini aja. Kita pindah ke atas ya. Tadi kan Dedi D bagi G itu kan sebanding dengan 3 banding 2 ya. 3. Nah, D ini kan kita udah tahu 24 ya. Jadi kita tinggal masukin 24 gini. G sama dengan 3 per 2. Nah, tinggal kali silang lagi. G sama dengan 24 kali 2 bagi 3. Nah, ini 24 bagi 3, 8 ya. 8 kali 2 sama dengan 16. Oke, jawabannya jadi 16. Gitu. Lanjut. Sebuah balok kayu berukuran 30 kali 10 kali 40 dipotong bentuk kubus dengan ukuran terbesar. Berapa kubus yang dibuat? Nah, sebenarnya ini juga mudah walaupun kayak apa ya? Kayak susah gitu ya. Kalau mau sedikit digambarkan, balok itu kan persegi panjang yang berbentuk bangun ruang gitu ya. Gini. Sedangkan kubus itu dia persegi 4, gambarnya jelek. Persegi 4 yang bentuk bangun ruang. Nah, sekarang yang ditanya itu mau membentuk kubus dengan ukuran terbesarnya dalam ukuran balok itu gitu. Sebenarnya mudah banget ya soal ini tuh. Kalau balok itu panjang, ini kan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau balok itu berukuran 30, panjangnya 10, lebarnya tingginya 40, berarti ukuran terbesarnya kubus itu berapa? Otomatis ukuran terbesar kubus adalah 10 kali 10 kali 10 cm ya. Nggak mungkin 30 kali 30 kali 30 gitu. Nggak mungkin ya, karena terkecilnya balok ini adalah 10 cm. Nah, kenapa 10 kali 10 kali 10? Karena kalau bentuk 3D, maksudnya bangun ruang gitu ya, dia cara ngitungnya adalah dengan volume gitu ya, menghitung volumenya. Tapi ini nggak kita pakai ke rumusnya ya, volume. Nah, kalau rumus volume itu kan yang kubus itu kan S pangkat 3 ya, atau sisi pangkat 3 gitu. Maka kita akan tulis seperti ini, kubusnya akan berukuran 10 kali 10 kali 10 cm. Nah, sedangkan balok ini berukuran 30 kali 10 kali 40. Nah, berapa kubus yang bisa dibuat? Tinggal dibagi aja. Balok yang lebih gede gitu mau dibuat kubus, ya kan? Dia dapat berapa kubus sih gitu kan? Nah, tinggal dibagi aja.
Balok itu ukurannya 30 kali 10 kali 40. Sedangkan ukuran kubus terbesar itu 10 yang bisa muat di dalam balok gitu. 10 kali 10 kali 10. Tinggal coret, 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 coret sama dengan 12. Gitu. Jadi jawabannya 12. Lanjut. Ini ada soal bonus. Kelihatannya susah ya. Kayaknya pangkatnya kok gede banget gitu. Tapi boleh dicoba dikerjain ya. Nanti akan kita bahas di hari Minggu. Oke, terakhir di link deskripsi ini di deskripsi ini ada link latihan soal, bisa dipakai teman-teman buat latihan ngerjain soal, terutama teman-teman yang suka ngerjainnya coret-coret, jadi bisa di print sambil coret-coret, sambil dikerjain kayak gitu. Kemudian filenya juga akan terus kita update gitu. Terakhir, untuk segala info nanti akan diupdate di deskripsi juga. Jangan lupa subscribe. Semangat untuk yang mulai tes dari hari Senin sampai hari Jumat nanti ya. Semoga lancar dan semoga sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.